Crazy in Love Chapter 4 Meminta Izin. Flashback. Sepulang sekolah, setelah membersihkan diri, Zahra langsung duduk khusyuk di kursi belajar. Kenapa ia serajin itu? Tentu agar nanti bisa mendapat izin dari ayahnya keluar bersama dengan Hana dan Mariska selepas sholat maghrib. Tadi ia mengirim pesan pada kakaknya Faisal, meminta sang kakak untuk datang ke kamarnya. Lewat Faisal, ia ingin mendapat izin dari sang ayah. Kala itu Faisal masih di klinik. Hitung-hitung sekalian membantu kedua orang tuanya. Ia mempraktekkan ilmu yang dipelajari dan juga mengambil ilmu secara langsung dari mereka. Sore menjelang maghrib, mereka barulah pulang. Kedua orang tuanya tidak pernah tugas malam, terkecuali ada yang mendesak. Itu karena mereka adalah pemilik dari klinik tersebut, sebuah klinik swasta yang cukup dikenal dan termasuk klinik tingkat 1. Gedungnya terdiri dari 4 lantai dengan parkiran berada di basement gedung. Untuk bagian luar disetting menjadi taman sebagai kawasan hijau dan tak jarang pasien yang dirawat turun untuk menghirup udara. Sebelum masuk ke dalam mobil, Faisal lebih dulu mengecek ponsel yang seharian ia kucilkan di saku celana. Perlu bantuan apa itu anak? Gumamnya, sudah bisa menebak. Oke, itulah balasan dari Faisal pada Zahra. Saat sudah sampai di rumah, Faisal tak sabar ingin segera naik ke lantai 2. Begitu memasuki rumah, berlarilah ia menaiki tangga. Bahkan teguran kedua orang tuanya sama sekali tak diindahkan. Faisal, teriak Pak Fadil menegur putra sulungnya. Faisal yang ditegur, namun justru Raihan yang bersuara. Anak itu muncul tiba-tiba dari teras samping rumah. Papa ini suaranya melebihi suara Judika, ikut ajang pencarian bakat pasti juara 1, kata Raihan menambah kesal Pak Fadil. Kamu pikir dirimu sudah besar, ha? Berani sama orang tua? Sahut Pak Fadil memasang muka siaga 3. Ibu Hazlina tak berniat campur tangan, terkesan membiarkan saja sambil terus melangkah menaiki tangga. Meninggalkan 2 kaum Adam berbeda generasi itu menyelesaikan kekisruan yang dibuat. Ampun Pak, seru Raihan saat tatapan muka Pak Fadil bertambah ganas. Sini, panggilnya dengan mengangkat tangan kanan. Meski takut, Raihan berjalan mendatangi Pak Fadil yang terhenti langkahnya. Ia berjalan ke kursi empuk di ruang keluarga, menjatuhkan diri. Sini cepat, tegur Pak Fadil, karena Raihan seolah mengulur saja. Saat sudah berada di samping papanya, Raihan menjatuhkan diri ke kursi, bergeser mendekat walau takut-takut. Ayo pijat pundaknya Papa, perintah Pak Fadil menepuk pundaknya sendiri. Di lantai 2 rumah, setelah membersihkan diri dan berganti pakaian, Faisal mendatangi kamar Zahra. Terlihat Zahra sedang duduk di kursi belajar, fokus pada lembar buku. Sewaktu mendengar langkah kaki mendekat, tangannya segera menutup buku itu, memutar kursi, menghadap pada Faisal yang berjalan mendekat. Kakak, panggil Zahra rendah. Faisal menarik kursi di meja rias, membawanya ke hadapan Zahra, kemudian duduk berhadapan. Kakak yakin pasti ada yang lagi butuh bantuan ini, ucapnya menebak sekaligus menyindir. Zahra melempar senyum, kemudian tubuhnya bergerak maju, mendekatkan mulut ke telinga Faisal, berbisik pada sang kakak, padahal di dalam kamar hanya ada mereka berdua. Ngapain bisik-bisik, seru Faisal. Khawatir tiba-tiba ada yang masuk, sahut Zahra. Selanjutnya ia mengungkapkan perihal rencananya untuk keluar nanti malam. Gadis itu meminta bantuan sang kakak untuk mendapatkan izin dari ibunya, terutama dari ayahnya, karena kuncinya terletak pada sang ayah. Jika ia bertitah tidak, maka yang lain takkan berani membantah. Tolong ya kak, ucapnya memelas. Akan kakak coba, soalnya yang susah ini pasti Mr. Tiger Wood. Kalau mama mah santai orangnya, balas Faisal. Ini aku sudah belajar, tolong usahakan sampai dapat izin, imbu Zahra masih dengan suara memohon dengan sangat. Apa imbalan yang didapat? Goda Faisal, tapi serius juga. Kakak ini masa sama adik sendiri pamrih, seru Zahra jelas menolak.
Oke, tapi hanya untuk kali ini saja. Berikutnya harus berusaha sendiri. Jangan mengandalkan kakak atau Kak Raihan ya, sambung Faisal. Iya, seru Zahra agak geram. Setelah mengetahui apa yang diinginkan adik perempuannya, Faisal segera memenuhi. Keluar ia dari kamar Zahra, tampak ragu-ragu kala ia berjalan menuju depan kamar kedua orang tuanya. Tangan Faisal sudah terangkat, tinggal mengetuk tapi tak jadi, malah ditarik lagi. Ia berdiri mematung, mengumpulkan keberanian. Dan akhirnya walau ragu, 2 kali pintu itu ia ketuk meski pelan. Tak dinyana, pintu cepat terbuka. Ibu Haslina melempar senyum kala berdiri di tengah pintu. Iya sayang, ada apa? Ucapnya. Ma, boleh nggak nanti Faisal ajak Zahra keluar habis maghrib? Tanyanya mengajukan izin. Habis maghrib waktunya belajar, papamu nggak bakal izinin, kata Ibu Hazlina memberi jawaban. Zahra sekarang lagi belajar kok ma, ayolah mama kasihani dia, kata Faisal malah keceplosan. Dahi Ibu Hazlina menyatu, membuat kerutan 3 lapis saat memperhatikan raut muka Faisal yang tak pandai berakting. Ini yang mau keluar kamu apa adikmu? Tanyanya mulai bisa menebak. Itu mah, Zahra punya janji sama teman-temannya. Mereka sepakatnya habis maghrib ini, ungkap Faisal jujur. Kalau mama sih oke, tapi papamu, kata Ibu Hazlina. Tidak diteruskan. Faisal melangkah maju, kedua tangannya menyambar lengan sang ibu. Merengek ia, memohon agar Ibu Hazlina membantu merayu Pak Fadil. Mama, sejauh ini papa masih lulus sama mama, pinta Faisal memohon. Oke, mari kita temui papa di lantai 1, kata Ibu Hazlina kemudian. Senyum di wajah Faisal terjalin lagi. Bersama keduanya menuruni tangga, menghadap Pak Fadil yang tengah duduk di kursi ruang tengah, menikmati pijatan Raihan yang ia hukum. Seringai seketika tersusun di wajah Faisal. Tangan kirinya bahkan terangkat hanya untuk menutup mulutnya agar tak kelepasan tertawa. Berbakti sekali ya putra kedua mama, puji Ibu Hazlina yang terdengar seperti majas ironis saja di telinga Raihan. Iyalah, anak papa harus berbakti. Itu nilai luhur yang harus dijaga, bahkan hingga menua sekalipun, sahut Pak Fadil menanggalkan pujian Ibu Hazlina. Raihan sama sekali tidak menimpali dengan ucapan. Hanya bibirnya komar kamit tak jelas di belakang tubuh ayahnya. Papa, sudah pijatannya, bentar lagi sudah waktunya sholat. Papa belum mandi sayang, tegur Ibu Hazlina membantu Raihan terbebas dari hukuman. Memang benar, omongan Ibu Hazlina cukup berpengaruh. Pak Fadil seketika itu menyuruh Raihan berhenti, membebaskan anak lelaki itu demi mendengarkan perkataan istri tercinta. Kesempatan yang datang begitu saja pasti tak dilewatkan. Raihan bergeser meloloskan diri. Bergantian, kini Ibu Hazlina datang menyongsong, duduk mesra di samping sang suami, tak peduli akan keberadaan 2 putranya, Faisal dan Raihan. Dan mulailah drama meluluhkan hati sang suami yang keras melebihi batu demi anak-anaknya. Oh pa, anak-anak habis maghrib mau keluar, kata Ibu Hazlina santai. Kedua alis Pak Fadil menyatu, sikap tegasnya kembali nampak, seolah tidak mau rehat saja meski hanya sejenak. Zahra sama Raihan harus belajar, tolak Pak Fadil yang sudah bisa ditebak. Papa, biarkan anak-anak bersenang-senang, mumpung mereka lagi kumpul semua, kata Ibu Hazlina masih semangat merayu. Itu di atas Zahra lagi belajar, bukankah otak juga butuh hiburan? Imbuhnya. Jam 9 harus sudah di rumah, kata Pak Fadil memberikan izin. Senyum mengembang di wajah Ibu Hazlina, apalagi Faisal. Untuk membalas kesediaan Pak Fadil memberikan izin, Ibu Hazlina mencondongkan tubuh, berbisik pada Pak Fadil. Namun sebelum benar-benar mendekat, tiba-tiba saja ia teringat jika masih ada Faisal dan Raihan di antara mereka berdua. Faisal, Raihan, sana ke atas, perintah Ibu Hazlina. Faisal dan Raihan tentu segera enyah, memberikan ruang dan waktu privasi bagi ayah dan ibunya. Setelah Faisal dan Raihan tak nampak, Ibu Hazlina kembali mencondongkan tubuh,
berbisik di telinga Pak Fadil, sementara tangan kirinya mendarat di paha sang suami. "Gimana kalau kita keluar juga?" "Kencan," ajak Ibu Hazlina. Sudah pasti tidak ada penolakan dari Pak Fadil. Laki-laki itu langsung memberi jawaban. "Oke, dandanlah yang cantik," ucapnya. Rencana sudah mendapat izin. Segera setelah sholat maghrib, semuanya kembali ke kamar masing-masing. Asisten rumah dibebas tugaskan dari menyiapkan makan malam. Segera ia kembali ke kamarnya sendiri, dekat halaman belakang. Mereka yang berencana untuk keluar, semuanya tengah bersiap diri. Hanya Raihan satu-satunya yang tidak memiliki rencana. Ia datang menyambangi Faisal di kamar. Entah kenapa ia malas untuk membuka buku, ingin menantang kakaknya bermain game. Namun saat menyelinap masuk, ia mendapati Faisal tengah berkaca di depan cermin, memperhatikan penampilannya. Rasa penasaran membuat langkah kaki Raihan berjalan lebih cepat, mendatangi Faisal di sana. "Wah, ada yang mau kencan nih," sindirnya sambil ikutan menatap cermin. "Siapa yang mau kencan? Kau kira aku ini punya nyali melawan undang-undang yang ditetapkan oleh Tuan Tiger itu?" Ratap Faisal mengungkapkan isi hati. "Jangan gitu, semua ini untuk kebaikan masa depanmu," sahut Raihan menirukan omongan ayahnya. Belaga. "Besar juga nyalimu. Coba kalau ada papa, berani nggak?" tantang Faisal mencemooh. "Janganlah terlalu sadis wahai abang. BTW, ini mau kemana?" sahutnya dan bertanya. "Kasih tahu nggak ya?" goda Faisal berlalu dari hadapan cermin. Langkahnya santai kala mencapai meja belajar, mengambil ponsel dan juga dompet yang tergeletak di sana. Tanpa memperdulikan Raihan yang malah mematung, ia melangkah keluar dari kamar. Saat tubuh Faisal sudah menghilang di balik pintu, Raihan tersadar. Berlari ia menyusul Faisal yang berjalan menuju kamar Zahra. "Ngapain kakak itu ke kamar Zahra?" seru Raihan saat menoleh ke kiri dari kamar itu. Langkahnya cepat kala mencapai Faisal. Tepat sebelum tangan laki-laki itu hendak meraih gagang pintu, Raihan menghentikannya. "Kok ke kamarnya Zahra?" tanyanya. Faisal melempar senyum. "Itu karena aku mau nemani adik perempuan kita keluar, ngumpul sama teman-temannya," ucap Faisal santai. "Hah? Kok aku nggak diajak juga?" seru Raihan tidak terima. Langsung ia menerobos masuk. Zahra di dalam kala itu sedang memoles bibirnya. Ia tersentak mendapati Raihan berjalan cepat ke arahnya. "Adik, kok hanya Kak Faisal yang diajak? Aku kok dikucilkan?" protesnya tidak terima. Zahra menoleh, kemudian melempar tatapan ke Faisal yang jalannya masih santai memasuki kamar Zahra. "Adik," sentak Raihan, "daripada marah-marah gak jelas, mending kakak ganti baju sana. Jangan lama-lama," ucap Zahra. "Jangan ditinggal, awas kalau sampai aku ditinggal," ancam Raihan sebelum berlari keluar dari kamar Zahra. "Itu anak," gumam Faisal yang nyaris ditambrak olehnya. Sambil duduk santai di tepi kasur, Faisal menunggu Zahra yang belum kelar berdandan, sekaligus menunggu Raihan pula. "Ayo kak," seru Zahra, kemudian menarik tangan Faisal, memaksa laki-laki itu bangkit dan menyelipkan ponsel ke saku celana. Mereka berdua memutuskan untuk menunggu Raihan di lantai bawah, sembari mendatangi kedua orang tua mereka. Siapa tahu mereka lagi duduk santai di sana sembari menunggu waktu makan. Namun saat melewati ruang makan, mereka tak mencium aroma masakan, juga suara khas kesibukan Bi Ina tak terdengar. "Tumben," gumam Faisal. "Apanya yang tumben?" sahut Zahra. "Oh, bukan apa-apa dik, itu dapur kayaknya lagi sunyi senyap," kata Faisal menjelaskan. "Agak telat mungkin, berhubung yang di rumah cuma mama sama papa," seru Zahra berpendapat. Terus mereka berjalan melewati ruang makan menuju ruang keluarga yang disket oleh ruang kesehatan. Saat sudah mencapai ruang keluarga, keduanya mendapati Pak Fadil dan Ibu Hazlina duduk mesra di kursi. Jelas penampilan keduanya tak terbilang santai. Bahkan riasan terlihat di wajah Ibu Hazlina yang sudah tak muda lagi. Faisal berderham
merusak suasana romantis milik kedua orang tuanya. Sambil melangkah, mereka melambaikan tangan saat kedua orang tua mereka memalingkan muka, menoleh pada mereka berdua. Papa sama mama memang pasangan paling serasi sedunia, puji Zahra, mengangkat tangan kanannya hanya untuk memberikan jempol. Ibu Hazlina tersenyum cerah, bertolak belakang dengan Pak Fadil yang memasang muka datar. Batin mereka berdua menggerutu kala berjalan menuju kursi, menggerutu lantaran sambutan datar yang ditunjukkan sang ayah. Sebagai seorang ibu sekaligus istri, ia mampu merasakan apa yang dirasakan kedua anaknya dan juga bisa menangkap perubahan sikap yang ditunjukkan sang suami terhadap anak mereka. Spontan saja lengannya menyenggol perut Pak Fadil, kemudian tubuhnya bergerak menempel ke sang suami yang tak merespon. Papa sama anak sendiri jangan kaku kayak gini. Jangan bikin hati mereka sedih memiliki papa yang tak menyayangi mereka, ucapnya rendah, setengah berbisik. Mendapati teguran itu, mimik muka Pak Fadil berubah. Cukup melunak. Sikap tegas dan kaku yang senantiasa diperlihatkan hanyalah sebuah benteng agar ketiga anaknya bisa menjaga sikap, tidak berani terhadap orang tua. Akan tetapi, buat mereka bertiga, sikap itu sudah melebihi kewajaran. Alias Pak Fadil terlalu menjiwai peran tiger yang selama ini melekat pada dirinya. Mana Raihan? Tanyanya lumayan melunak. Masih siap-siap Pak, jawab Zahra. Sini duduk sama papa, minta Pak Fadil. Zahra bukanlah anak kesayangan. Hanya mungkin karena ia anak bungsu dan perempuan, jadinya ia mendapat perhatian lebih dari sang ayah. Meski demikian, sikap tegasnya tetap tak pandang bulu. Terlebih pada anak gadis, sikap Pak Fadil lebih over. Anak gadis papa ini mau janjian kemana kok dandannya cantik gini? Tanyanya merangkul Zahra. Cuma ke mall, ketemuan sama Hana sama Mariska, jawab Zahra. Anak kita mesti nggak dandan sudah cantik kali Pak, sahut Ibu Hazlina. Siapa dulu papanya, pandaikan nyata anak yang cantik sama ganteng-ganteng, sambung Pak Fadil memuji dirinya sendiri. Senyum Ibu Hazlina tersungging lebar. Raihan yang sudah mencapai ruang keluarga menimpali. Raihan bangga sama papa, apalagi kayaknya Raihan yang paling ganteng di rumah ini, ucapnya menirukan sang ayah yang tadi mencemoohkan diri. Kompak mereka di kursi mengalihkan pandangan mereka, menatap Raihan yang berjalan ke sana. Kepedean kamu, cemooh Pak Fadil, mematahkan kecongkakan Raihan. Namun jika dicermati, memang Raihan tertampan di rumah itu. Kulitnya yang bening, posturnya bersaing, serta kontur wajahnya yang tegas dengan alis tebal menjadi nilai plus baginya. Bukannya Faisal, si anak sulung, tidak ganteng. Ia sama gantengnya. Cuma anak itu tidak suka menampakkan. Penampilannya masih sederhana bila dibandingkan dengan Raihan yang melek fashion. Ketiga anak Pak Fadil semuanya memiliki alis yang tebal, menurun dari dirinya yang memiliki darah campuran dari jalur ibunya yang keturunan Arab. Intinya semua anak-anakku ganteng dan cantik, tapi lebih ganteng sama lebih cantik kalau berhasil dalam pendidikan, memiliki karir masa depan yang bagus, juga sikap yang senantiasa dijaga, lanjut Pak Fadil menyudahi perdebatan tak penting itu. Ketiganya berpamitan, namun kedua orang tua mereka malah ikutan bangkit. Ayo kita juga mau keluar, mau kencan berdua, seru Ibu Hazlina memberi bocoran. Maksudnya Mama sama Papa mau ngantar kita gitu, seru Zahra, khawatir mereka berdua mengekor. Mana mungkin Mama sama Papa pakai mobil hitam, sahut Ibu Hazlina, kemudian menyerahkan kunci mobil yang satunya lagi ke Faisal. Faisal, hati-hati berkendara, kata Pak Fadil mengingatkan. Iya Pak, jawab Faisal. Setelah berada di garasi, Ibu Hazlina menyuruh ketiga anaknya lebih dulu berangkat. Ia memilih belakangan setelah mobil merah itu keluar dari halaman rumah. Ayo sayang, saatnya kita habiskan malam berdua, ucapnya melingkarkan kedua tangannya ke lengan Pak Fadil dengan mesra. Berasa kayak masih pacaran aja ya Ma,
sahut Pak Fadil. Memang sekali-kali harus begini, biar awet muda dan hubungan bertambah mesra, sahut Ibu Haslina. Bertambah mesra saja. Gak keliru aku labuhkan hati ini, imbu Pak Fadil, terlepas dari image kaku dan tegas. Segera sepasang suami istri itu memasuki mobil. Agar keromantisan yang terjalin bertambah sempurna, dengan sengaja Pak Fadil memutar lagu, sebuah tembang lawas yang menjadi favorit mereka berdua. Bahkan tak sungkan keduanya saling sahut mengikuti lirik lagu yang sedang diputar. Tangan Ibu Haslina dengan mesra mendarat di paha sang suami. Senyum di wajahnya tak melayang sama sekali. Begitu halnya Pak Fadil. Saking kelewat menjiwai kemesraan mereka, tangan Pak Fadil dengan sendirinya menarik Ibu Haslina hingga menempel manja ke pundaknya. "Emang Papa gak ribet nyetir dengan begini?" tanya Ibu Haslina mendaratkan ciuman setelahnya. "Mana mungkin ribet, justru Papa suka suasana begini," sahut Pak Fadil. "Sudahlah, fokus menyetir," tegur Ibu Haslina masih menempel manja. Sekian cerita dari episode hari ini. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, share, serta subscribe. Tunggu ya episode selanjutnya.